Halo teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi sama vlognya Mama Sabrina. Ngerasa gagal jadi orang tua ngelihat keadaan anak seperti ini. Perasaan seorang ibu hancur berkeping-keping ketika ngelihat anak tangannya begini, Masya Allah. Cuman bisa nyalahin diri sendiri karena lalai jagain anak aku. Di sini aku sedikit mau bercerita ke kalian, dan ini juga pelajaran buat aku untuk lebih perhatiin lagi ketika anak lagi bermain. Sebelum aku mau cerita ke kalian kronologinya kayak gimana tentang anak aku tadinya bisa kayak gitu, tapi di sini aku mau ngajak anak aku berobat dulu karena dari semalam itu badannya nggak turun-turun panasnya. Di sini sekitar jam 8 aku minta tolong ke adik aku buat nganter aku berobat anak aku ke puskesmas, karena jujur semalaman aku tuh nggak tidur begadangin anak aku karena kalau setiap tangannya ketoel atau kesenggol dia nangis. Dan yang lebih nggak tega lagi ngelihat anak ketika nggak mau makan apa-apa dan nggak bisa masuk makanan sekalipun ke perutnya, itu membuat aku tuh kebingungan. Di sini aku mutusin langsung bawa anak aku berobat karena aku juga sambil minta obat vitamin dan pereda nyeri gitu. Biasanya anak aku yang kecil ini doyan jajan, doyan makan, ngemil jajanan, apalagi ya anak aku tuh paling doyan. Lanjut aja ke video. Di sini aku mau cerita ke kalian cerita dan kronologinya kayak gimana sebelum kejadian awal mulanya bisa kayak gitu tangannya. Dan sebelumnya aku juga nggak ngerti kayak gimana asal usulnya. Ceritanya itu bangun tidur paginya lah ya, anak aku tuh nunjukin tangannya sambil bilang au au, dan aku tuh nggak ngerti au tuh kenapa ya, dikirain aku tuh bercanda biasa. Memang karena anak aku tuh sering bilang au dan itu biasa pakai buat bercanda dia, lalu aku tiupin aja ya pagi itu tangannya. Nah dari situ tuh udah dia tuh anteng lah nonton HP, dan di situ aku tinggal nyuci karena menurut aku dia tuh anteng main HP, jadi aku tinggal nyuci baju sekolah. Dapat berapa menit udah selesai nyucinya, aku tuh tinggal mau mandi, anak aku tuh nangis ngejerit bangun. Dikira aku tuh dibecandain sama tetehnya atau kakaknya gitu, jadi aku tuh biasa aja cuman aku tanyain, tapi nangisnya aku denger-denger makin kenceng. Lalu aku samperin lah anak aku ya, terus dia bilang lagi au sambil nunjukin tangannya. Nah dari situ aku tuh baru ngeh kalau tangan aku tuh kayak bengkak, dan aku samain juga sama tangan yang belah kanannya itu sama enggak gitu, ternyata memang ada yang salah gitu, agak beda karena yang satu mah biasa aja, yang satunya lagi itu bengkak kayak ceker ayam negeri gitu, gemuk-gemuk. Dari situ aku tuh nangis kejer berlari-larian, aku tuh sambil ngejemput kakak aku yang lagi kerja di jalan. Aku mintain tolong ke kakak aku buat langsung bawa anak aku ke tukang urut karena takut kenapa-napa ya kan, karena memang bengkak banget, bengkok gitu pas pergelangan tangannya. Dan aku singkat aja ya, udah habis diurut tuh, terus nggak lama itu aku pulang, mama aku tuh cerita ternyata semalam itu emang dia itu jatuh tuh, tangannya emang ngelimpet, sempet nangis juga, terus sempet diambil juga sama kakak aku. Cuman si anak akunya ini yang kecil nggak ada tanda-tanda bilang sakit atau apa, jadi biasa aja gitu. Ketahuan itu pas pagi-paginya aja, dia itu badannya panas, nggak pagi subuh lah gitu ya, badannya panas, dan paginya itu baru ketahuan kalau tangannya itu bengkok dan bengkak. Posisinya itu semalam itu memang iya dia itu tuh lagi bercanda sama adek aku, cuman pas lagi bercandanya sama adek aku tuh nggak ada di rumah, aku tuh lagi ke warung, jadi aku tuh nggak tahu kalau anak aku tuh jatuh. Dan habis pulang dari warung juga nggak ada pertanda-tanda anak aku tuh ngeluh kesakitan atau gimana, jadi aku juga biasa aja. Untuk kali ini ceritanya cukup sampai sini aja karena memang udah mengakhiri penghujung jalan juga, udah mau nyampe rumah aku. Dan makasih juga udah dengerin cerita aku, dan ini juga pelajaran buat aku biar lebih hati-hati lagi jagain anak. Dan di sini juga udah selesai berobat anaknya, dan ini mau arah pulang. Dan di sini juga bisa kalian lihat lah, dari sini rumah aku kelihatan tuh kan. Dan ini juga harus hati-hati, jalannya licin banget karena setiap sore pasti hujan. Dan makasih udah nonton vlognya aku sampai selesai, dan minta doanya ya teman-teman supaya anak aku cepet sembuh. Dan untuk videonya cukup sampai sini aja, dan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.